Jadi rujukan terbesar yang menguatkan iman kita dalam kelembutan kita dalam beragama ini adalah mengikuti hidupnya Nabi. Contoh, kita ini kadang-kadang suka dibingungkan dengan beberapa pernyataan yang suka mengatakan, mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Inna arsalnaka, sungguhnya kami Allah arsalnaka, mengutus engkau wahai Rasulullah, rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Sehingga kadang suka dibenturkan nih antara pendakwa yang tegas dengan pendakwa yang lembut. Oh, ini sering. Jadi kalau ada pendakwa yang tegas, dia menyuarakan yang hak, menyuarakan yang batil, itu dibilang, wah ini tidak rahmatan lil alamin. Nah, orang yang bilang ini tidak rahmatan lil alamin, kita bisa menjamin orang itu tidak mengikuti sejarah hidup Nabi. Pasti. Kalau mereka mengikuti sejarah hidup Nabi, mereka akan melihat di dalam hidup Nabi itu ada 74 peperangan, bayangkan. Di dalam hidup Nabi itu terjadi 74 peperangan. Kemudian 27 peperangan Nabi ikut. Nabi menjadi kapten, menjadi pemimpin. Jadi ada 74 peperangan, 27-nya itu Nabi jadi pemimpin langsung. Yang 47-nya Nabi tidak jadi pemimpin, tapi Nabi suruh. Coba ini bahasanya. Nabi yang menyuruh, mendelegasikan seorang sahabat jadi pemimpin. Kemudian kita katakan Nabi tidak rahmatil alamin? Tidak. Artinya apa? Segala sesuatu itu disesuaikan pada porsinya masing-masing. Nabi itu sangat lembut, tapi di beberapa keadaan Nabi sangat marah. Nabi sangat tegas. Contoh, dikatakan dalam beberapa hadis dan kitab-kitab maulid yang kita baca, Nabi itu kalau dirinya, harga dirinya diganggu, Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak pernah protes. Maka berapa kali Nabi sholat kotoran onta 3 hari 3 malam yang bau busuk, dipotong sama orang kafir Quraisy, ditaruh di kepala Nabi, Nabi tidak marah. Nabi pernah sholat, Nabi ridaknya ini ditarik sampai membiru, Nabi tidak marah. Tapi waktu agama Allah dihina, syariat Nabi dihina, Al-Quran dimaki, ajarannya direndahkan, maka Nabi yang paling marah, Nabi yang paling dahsyat. Ini menunjukkan bahwasannya perlu kita kembali kepada manhajnya, kehidupannya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi, biar tidak seperti di akhir zaman sekarang ini. Kan sekarang kan banyak orang mengatasnamakan, oh ini tidak mengikuti ajaran Islam. Malah terkadang orang yang ngomong gitu tuh nggak pernah mondok, atau dia mondok tapi tidak belajar sejarah kehidupan Nabi. Dan ini yang saat ini naudzubillah min dzalik, kadang-kadang Islam bentur-benturkan, ustadz dengan kiai, ulama dengan habib, itu karena kita tidak mau kembali. Makanya dikatakan tadi judulnya oleh Abu Yamaliki, Daruratur Ruju. Ini zaman beliau loh ya, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang gak pernah mondok, gak pernah belajar ilmu agama, tapi dia komentar di media sosial, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama. Komentarnya malah merusak agama. Kenapa? Karena mereka tidak mau kembali kepada sejarah kehidupan Nabi.